Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Iqlil karya Misbah Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya akan langsung berbicara pada pokok pembahasan kita tentang bagaimana dinamika penafsiran dalam tafsir Al-Iqlil, kemudian bagaimana relasi kandungan atau relasi antara penafsiran ini dengan konteks keindonesiaan yang saya jelaskan nanti dengan pola atau penjelasan-penjelasan mengenai relasi penjelasan yang digunakan oleh Misbah Mustafa untuk menyampaikan makna Al-Quran dengan keadaan masyarakat sebagai objek penyampainya. Kita akan mulai pada proses kontekstualitas yang saya sebut dengan proses kontekstualitas dengan budaya lokal. Ketika berbicara tafsir Indonesia dari pertemuan-pertemuan yang telah lalu, kita melihat ada pola yang sebetulnya sangat khas bagaimana proses produksi penafsiran dalam tafsir-tafsir di Indonesia itu sangat memiliki relasi, sangat memiliki keterkaitan dengan keadaan atau dengan paling tidak dengan kekuatan daya tangkap masyarakat Indonesia yang ketika itu masih statusnya belum dapat memahami secara penuh bagaimana makna-makna Al-Quran tanpa ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Tapi kemudian penjelasan-penjelasan lebih lanjut terhadap makna ayat itu tidak langsung diaplikasikan dari tafsir-tafsir yang menjadi rujukan oleh para penafsir di Nusantara itu secara penuh. Akan tetapi ada proses perubahan, yang proses perubahan itu memiliki banyak bentuk, baik itu dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan atau istilah-istilah kontemporer yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, atau dengan memberikan satu penjelasan yang kemungkinan bisa dapat tersampaikan dengan baik ketika penjelasan itu dikaitkan dengan realitas yang dialami. Nah, dalam konteks ini Al-Iqlil itu menggunakan pola yang kedua dengan memberikan satu penjelasan yang dapat ditangkap secara penuh. Kenapa dapat ditangkap secara penuh? Karena penjelasannya itu berkaitan langsung dengan keadaan keseharian masyarakat Indonesia pada waktu itu. Atau ketika misalnya ini termasuk dalam kategori tafsir yang vernakulatif, melihat proses lokalitas dalam tafsir Al-Iqlil biasanya difokuskan pada bahasa yang digunakan, yakni bahasa Jawa sebagai pengantar dalam penjelasan Al-Quran. Di samping itu juga fokusnya juga penggunaan aksara background yang paling tidak menjadi sarana penting untuk dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat Jawa yang bisa membaca background. Maka dari itu Iqlil ini disebut, kalau istilah itu dalam kategori tafsir pesantren. Jadi pesantren-pesantren Indonesia yang rata-rata menggunakan pegon sebagai sarana untuk memaknai kitab-kitab itu diimplementasikan dalam penafsiran Al-Quran di Al-Iqlil. Tapi saya tidak mengacu pada dua aspek itu. Kalian tinggal nanti melihat di beberapa penelitian, banyak sekali penelitian tentang Al-Iqlil ini mengenai bagaimana penggunaan pegon dalam penafsiran, dampaknya seperti apa, kemudian bagaimana penggunaan bahasa Jawanya, dampaknya seperti apa, apakah ada stratifikasi yang kemudian menjadi khas dalam penggunaan bahasa itu, atau ada unsur-unsur lain yang menjadikan tafsir berbahasa Jawa
khususnya dengan tulisan pegon, memiliki karakter unik dalam kontestasi atau dalam dinamika penafsiran di Indonesia. Saya akan melihat pada konten pada hari ini, konten yang sebetulnya beririsan dengan banyak penelitian, sangat beririsan. Tapi hal yang mungkin akan saya berikan ke teman-teman sekalian, bagaimana sudut pandang yang saya gunakan untuk tidak melihat narasi-narasi di dalam tafsir Al-Iqlil itu sebagai narasi yang kontra terhadap tradisi. Saya akan memulai dari proses pemaknaan. Proses pemaknaan yang digunakan dalam Al-Iqlil itu berlandaskan pada tujuan tafsir, yakni untuk menyampaikan makna ayat dengan mudah kepada masyarakat. Lah, penyampaian ayat yang mudah itu bisa digunakan dengan model penjelasan yang relevan atau yang berkaitan dengan pengalaman keseharian masyarakat. Misbah memiliki kecenderungan, misalnya untuk memberikan narasi penjelasan atas ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, misalnya menjadikan orang-orang Yahudi itu menjadikan orang-orang alim, ahbarahum wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka arbaba min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Jadi ketika ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, itu sulit untuk dipahami bagaimana cara menjadikan orang yang alim itu kemudian rahib-rahib menjadi Tuhan. Prosesnya itu bagaimana, kemudian Misbah memberikan pemaknaan yang mendekati. Misalnya dia menyinggung tentang perbuatan ulama dan guru-guru tarekat yang lebih yang tindakan mereka seolah-olah dengan kesengajaan mengajari para muridnya untuk mengabdi di luar batas. Jadi narasi-narasi katanya Misbah, narasi-narasi yang dibuat yang sengaja dimunculkan para ulama Islam untuk menambahkan dalil agar para muridnya menjadi orang yang tunduk dan patuh, itu sebagai bagian dari upaya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Meskipun secara jelas Misbah tidak menunjuk bahwa perilaku itu sama dengan perilaku orang Yahudi. Masyarakat yang kemudian menganggap ulama-ulama mereka itu memiliki semacam kekuatan luar biasa, kemudian dikagumi dan dimuliakan, itu disamakan dengan kalangan Yahudi. Tapi proses untuk sampai pada yang dimaksud dengan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum itu. Jadi pola yang demikian ketika berlanjut dan kekaguman serta pandangan terhadap ulama dan guru-guru tarekat itu semakin tinggi, maka kekaguman itu dikhawatirkan akan menjadikan mereka sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan atau sesuatu yang punya kesetaraan dengan Tuhan, gitu, kira-kira begitu. Jadi narasi itu yang ingin hendak disampaikan bahwa ada perintah-perintah yang diberikan oleh para ulama atau guru-guru tarekat untuk selalu melakukan apa yang diperintah oleh para ulama dibandingkan mengerjakan hal yang diperintah oleh Allah, sehingga memunculkan pengkultusan terhadap segala tindakan ulama yang dianggap selalu benar. Penafsiran ini akan lebih mudah dipahami untuk mencapai bagaimana proses
seseorang yang alim atau rahib-rahib orang-orang Yahudi itu kemudian berubah menjadi diistilahkan dengan arbaba min dunillah oleh Al-Qur'an gitu. Jadi proses pengkultusan itu bisa saja terjadi dalam masyarakat kita jika masyarakat kita terlalu fanatik terhadap ahbar atau ruhbah gitu. Dalam Islam itu ahbar itu ulama, ruhbah itu bisa kemungkinan adalah ya para kalau dalam dunia pesantren itu bisa diistilahkan dengan kiai, atau dalam dunia torekot itu bisa dengan mursyid gitu. Proses itu sebetulnya yang diinginkan oleh Misbah bahwa ketika kita sudah melakukan kita sudah sangat fanatik kepada seseorang yang dianggap oleh kita alim dan sampai pada level pengkultusan itu, maka hati-hati, pengkultusan itu akan sangat berpotensi, meskipun tidak sama levelnya, akan sangat berpotensi untuk naik lagi dan ditempatkan pada posisi yang setara dengan Tuhan. Dan itu yang dimaksud dengan al-baba min dunillah. Nah, kemudian dalam konteks yang sama, Misbah memberikan pengertian atas makna tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum misalnya. Dengan memberikan peringatan bahwa umat Islam tidak perlu bergantung pada amal perbuatan leluhur atau kiriman pahala anak dan saudara sesama muslim dalam bentuk pembacaan tahlil, pembacaan Al-Quran atau kegiatan-kegiatan lainnya. Misbah memberikan penyamaan atas kritik yang diberikan Allah terhadap kalangan ahlul kitab yang menyuruh orang lain mengerjakan perintah Allah, akan tetapi mereka sendiri telah meninggalkannya. Jadi yang diinginkan oleh Misbah Mustafa adalah tindakan, baik itu dilakukan oleh seorang guru agama pastinya, seorang ustadz, seorang khotib, atau misalnya yang menyuruh orang lain untuk bertakwa, tapi mereka sendiri tidak dapat mengerti dan mengimplementasikan konsep takwa itu pada dirinya gitu. Jadi misalnya kalian memerintah orang ittaqullah tapi tidak memiliki rasa ketakwaan atau memahami benar ketakwaan itu bagaimana dan menerapkannya, maka hal itu disamakan dengan ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Maka bagi Bisri, seorang ulama itu bisa diberi gelar ulama ketika dia sudah mengetahui ilmu dan mengimplementasikan ilmunya, sehingga dia terlepas dari khitab ayat ini ketika memerintah orang lain tentang ilmu yang ia miliki. Kalian sholat misalnya, tapi yang memerintah jarang untuk melakukan sholat malam gitu kira-kira. Jadi hal semacam itu yang harus dihindari. Memang kesannya dari penafsiran dua model ini bisa memberikan kritik tapi bagi saya itu bukan persoalan kritik atau tidak tapi itu lebih pada memberikan satu gambaran yang lebih dekat. Nanti kita akan bahas pada level selanjutnya. Kemudian yang kedua, yang khas dalam setiap penafsiran di abad 20 itu adalah penggunaan ilmu-ilmu aktual. Misalnya, ketika ketika Misbah menafsirkan muqatta'ah, dalam hal ini alif lam mim di Al-Baqarah, dia menggunakan satu pengetahuan yang umum oleh masyarakat kita tentang satu
satu narasi yang ada dimengerti oleh sebagian orang, tapi tidak dimengerti oleh kebanyakan orang. Misalnya alif lam mim. Alif lam mim itu sebetulnya satu susunan kata yang wujud, yang ada, tapi pengertiannya itu tidak bisa dicerna oleh kebanyakan orang. Tapi bukan berarti alif lam mim ini tidak sama sekali tidak bisa dicerna. Tapi di beberapa kalangan alif lam mim itu bisa dimaknai dan difahami maknanya. Pengertian ini itu dilukiskan oleh Misbah dengan menggunakan nomor surat di surat-surat kenegaraan. Di setiap surat resmi itu pasti punya nomor dan berupa gabungan antara angka dengan huruf. Lah nomor itu menurut Misbah tidak bisa dimengerti makna dan kandungannya oleh orang-orang awam, oleh orang-orang kebanyakan, tapi oleh beberapa orang yang berada di struktur pemerintahan itu bisa memahami. Itu bisa memahami. Kenapa kode-kode nomor surat itu tidak disebarkan pemahamannya? Karena sifatnya yang rahasia. Sama dengan alif lam mim, kemungkinan ada rahasia-rahasia yang terkandung dalam ayat itu yang ketika diberikan makna secara sepenuhnya akan membahayakan bagi orang-orang awam. Tapi bagi orang-orang kalangan yang tingkatannya khawasul khawas, yang dekat dengan Tuhan, itu bisa memaknai huruf muqatta'ah. Kemudian yang terakhir Misbah memberikan penjelasan terhadap beberapa ayat dengan kesan kritis terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebetulnya kesan kritis itu sebagai refleksi atas makna. Kayak misalnya yang saya berikan tadi, ada kesan kritis di situ, tapi sebetulnya itu tujuannya untuk memudahkan agar kita lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan ayat. Jadi kayak misalnya pengkultusan itu kan biasa dilakukan oleh masyarakat kita terhadap seseorang. Jadi ketika berhadapan dengan berhadapan dengan ittakhadhu ahbaran wa ruhbanan arbaban min dunillah, itu kan modenya, itu kan prosesnya sebelum menjadi arbaban, sebelum menjadi arbab, ada level pengkultusan terlebih dahulu. Jadi mengkultuskan sesuatu terlebih dahulu, kemudian pengkultusan itu menjadi meningkat dan baru menjadi arbaban itu gitu kira-kira. Jadi ada kesan kritis, tapi sebetulnya menurut saya paling tidak level kritis itu tidak ditemukan sebetulnya, tapi justru ada kesan yang muncul. Ada kesan yang muncul. Seperti yang saya sebutkan ketika berbicara tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Seolah-olah Bisri itu mengkritisi, kesan yang muncul kemudian mengkritisi ritual-ritual tahlil misalnya, atau ritual-ritual membaca Fatihah misalnya ketika ziarah. Itu kesan yang kita terima ketika melihat penjelasan itu. Tapi tidak dinafikan ketika kita membaca beberapa ayat, Misbah itu juga sepakat dengan penghadiahan pahala terhadap orang yang telah meninggal. Jadi ketika kita melihat ini sebagai pola yang kritis, maka ada kontradiksi dengan penjelasan sebelumnya, penjelasan yang lain.
Maka paling tidak untuk memberikan ketidakkontradiktifan itu, kita harus memberikan satu narasi yang lain, sehingga antara satu penjelasan ayat yang kesannya kritis itu bisa bertemu dengan ayat yang lain yang levelnya setuju. Dia misbah itu misalnya begini, ketika penjelasan tentang zikir misalnya, misbah memberikan larangan terhadap atau mengkritisi orang yang berpikir melalui toa. Bagi dia, zikir melalui toa itu seolah-olah menganggap Allah itu tidak mendengar ketika tidak menggunakan toa. Tapi narasinya itu terfokus pada zikir keras, seolah-olah ada larangan terhadap zikir. Padahal di penjelasan sesudahnya, misbah itu sepakat dengan zikir. Misbah itu sepakat dengan zikir. Yang tidak boleh adalah mengganggu, mengeraskan sehingga mengganggu, kemungkinan mengganggu ke sekitar di orang-orang yang sekitar. Kemudian misalnya pemaknaan tentang ihdi. Misbah memberikan dua makna. Yang pertama petunjuk yang berasal dari Allah dan petunjuk dari manusia. Manusia yang mencapai derajat ketakwaan menurut misbah dapat memberikan petunjuk dengan arti memberikan penjelasan dengan perilaku yang benar. Jadi manusia itu boleh memberikan petunjuk kepada orang. Jadi lafadz ihdi itu tidak berarti hak prerogatif Tuhan untuk memberikan petunjuk. Manusia sebetulnya boleh memberikan petunjuk, tapi petunjuknya melalui perbuatan yang baik, perilaku yang benar. Jadi ada narasi-narasi yang terkesan memberikan narasi kritis yang banyak dijumpai di dalam penelitian-penelitian tentang al-iqlil. Tapi menurut saya pribadi, kesan itu sebetulnya hanya ingin menyampaikan agar ayat itu lebih diterima dengan baik, dengan menggunakan atau merefleksikan pada pengalaman-pengalaman keseharian. Jadi dua poin dalam kerangka bagaimana relasi tafsir di Indonesia dengan tafsir dengan realitas atau dengan lokalitas keindonesiaan itu juga ada di dalam tafsir Al-Ibris juga. Jadi kekhasan dalam tafsir Indonesia itu berada pada level itu, berada pada level bagaimana reproduksi makna kemudian diberikan oleh para penafsir untuk memberikan satu pemahaman yang mudah bagi masyarakat Indonesia yang saya sebut berulang-ulang adalah masyarakat yang non-Arabik, masyarakat yang tidak memahami atau tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Dan itu menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap ayatnya. Nanti teman-teman juga ini akan berkaitan dengan bagaimana sistematika atau pola penafsiran yang sebetulnya juga khas yang diberikan oleh para penafsir di Indonesia. Tapi penjelasan itu kita mungkin akan diskusikan di kesempatan-kesempatan yang lain. Saya kira demikian untuk tafsir Al-Iqlil karya Misbah Mustafa. Kita akan melanjutkan pada
sesi karya-karya tafsir yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.